Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Azahra dengan NIM H540122133 akan melakukan uji analisis Sarima dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita siapkan dulu datanya. Di sini saya menggunakan data inflasi Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian kita Kemudian setelah itu kita copy data yang kita punya. Oke, kemudian kita buka lagi SPSS ini, kita close dulu biar nggak ribet. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian paste with variable names. Nah, ini dia datanya. Nah, terus habis itu langkah pertamanya kita buka ini pilih data, kemudian kita ke define date and time. Nah, kemudian kita cari yang years dan months. Nah, nih. Kemudian tadi data data yang tadi aku gunakan itu dimulainya dari tahun 2016 dan itu juga per bulan ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu, terus kita buka lagi ke sininya dan ini juga udah kelihatan ya teman-teman datanya. Kemudian untuk langkah pertama kita akan uji stasionaritas di mana pertama itu kita klik ke Analyze, kemudian kita pilih Forecasting, kemudian kita pilih yang Sequence Chart. Nah, kemudian yang inflasi ini kita masukin ke variabel. Kita langsung klik OK aja. Nah, dan kita lihat, nah di sini datanya udah stasioner bisa dilihat dari bentuk datanya atau bentuk plotsnya ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita balik lagi, kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke forecasting, kemudian kita ke autokorelasi. Nah, di sini kita masukin lagi data inflasinya. Nah, di sininya kita kosongin aja karena data kita tuh stasioner maksudnya dan kita nggak usah ininya tuh nggak usah diapa-apain. Jadi langsung aja klik OK. Oke, nah di sini tuh udah muncul. Ini ACF-nya. Terus di sini tuh ACF ini kan digunakannya itu untuk mencari MA. Nah, MA itu eh kita cari nilai Q-nya dulu. Di sini nilai Q kecilnya itu ada di dua. Nah, ada di tiga, maaf. Kemudian untuk Q besarnya kita lihat di sini karena kita per bulan kita lihat ininya di bulan 12 maksudnya tadi kita tuh data kita per tahun dan ininya tuh per bulan jadi kita lihat ininya di 12 di mana eh, cukup sesional ya teman-teman. Kemudian kita lihat ke ACF-nya. Oh ya, jadi tadi itu ki kecil kita satu, terus ki besar kita, ki kecil kita tiga, kemudian ki besar kita satu. Nah, kemudian kita lihat nilai parsial ACF-nya untuk lihat AR. Di sini P-nya itu, P kecilnya itu tiga. Terus untuk P besarnya nol ya teman-teman, karena di sininya nggak ada. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita balik dulu ke data yang awal, kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih forecasting, kemudian kita pilih yang create traditional model. Kemudian habis itu kita masukin inflasinya di bagian dependent variable. Terus yang ininya kita ganti Arima, terus kita cari ke kriteria. Tadi P kecil kita tuh berapa sih? Tiga. Terus juga kita difference-nya nol karena kita nggak pakai ya teman-teman. Ininya juga tiga. Terus key-nya itu satu teman-teman key besarnya. Kemudian di situ kita klik continue. Habis itu kita ke statistik.
Di statistik itu kita centang ini, ini juga, kemudian ini juga kita klik semua ya teman-teman. Kemudian kita ke plot, di plot ininya aja teman-teman. Kemudian kita ke save, terus kita langsung ke predict value-nya biar nanti langsung muncul. Kemudian di di option nih kita pilihnya yang bawahnya teman-teman tadi kita akan prediksi di karena kita mau produk apa prediksinya itu cuma 6 bulan jadi kan tadi kan di akhirnya itu data kita tuh cuma sampai 2019. Nah, dari sini tuh kita mulai dari tahun 2020 terus kita akan memprediksinya itu cuma 6 bulan. Maaf, typo ngomong habis itu. Kita langsung klik OK aja. Nah, terus kita lihat di sini, kita lihat ini model description-nya. Kita lihat di sini RMSE-nya 0,240, terus BIC-nya minus 2,208. Kemudian kita coba lagi teman-teman ya. Kita untuk membandingkan, kita balik lagi ke sini. Kemudian kita klik balik lagi analyze. Terus kita ke forecasting ke create tradisional lagi. Terus kita ke variabel kita ubah kriterianya aja. Jadi kita coba kedua. Terus ininya juga dua. Continue. Terus kita klik OK. Nah, kita lihat di sini di bagian model statistiknya. Di sini model statistiknya itu RMSE-nya itu 0,227, di sini BIC-nya minus 2486. Jadi kita bandingin untuk RMSE-nya. Nah, di sini tadi kan 227, yang di sini tuh 2 2 0,240. Jadi lebih kecil yang model kedua. Kalau di sini BIC-nya tuh model pertama itu minus 2,208 dan di model kedua itu BIC-nya itu minus 2,486. Jadi model kedua itu lebih kecil. Jadi kita itu bisa pakai model yang ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat. Nah, nah ini hasilnya. Nah, ini hasil prediksinya nih. Ini hasil prediksinya. Nah, tadi kita pilih model kedua. Jadi kita akan pakai model yang kedua teman-teman. Kenapa kita pakai model yang kedua? Karena model kedua ini tuh lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena MRSE dan BIC-nya itu lebih rendah. Terus juga residualnya lebih acak. Jadi model lebih stabil untuk diprediksi gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.